Yang pertama, asal-usul orang Minangkabau berdasarkan temuan empiris dari tambo yang diterima secara turun-temurun, menceritakan bahwa nenek moyang orang Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Namun, kisah tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Deutero Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke daratan tinggi yang disebut Dare, dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Kawasan Dare ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nantigo, yang terdiri dari Luhak 50, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut Afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minang disebut dengan nama Tuan Luhak. Selanjutnya, wilayah Minangkabau. Secara geografis, wilayah Minangkabau adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya suku bangsa Minangkabau. Menurut Tambo, wilayah Minangkabau dahulunya berada pada sekitar 6 buah gunung: Merapi, Pasaman, Sago, Singgalang, dan Talang, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, dan Gunung Kerinci di Provinsi Jambi. Yang pertama, wilayah Dare. Wilayah Dare ini dianggap sebagai sumber dan pusat adat Minangkabau dan terletak di dataran tinggi seperti lembah Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandike, dan Gunung Sago yang sering disebut sebagai Semara Alam Minangkabau. Wilayah ini terbagi lagi atas 3 wilayah, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto. Luhak Tanah Datar meliputi daerah Kabupaten Tanah Datar sekarang, sebagian Sawah Lunto, Sijunjung, dan Solok. Luhak Agam terdiri atas Ampe-Ampe Angke, Lawang Nantigo Balai, dan nagari sekeliling Danau Maninjau. Kemudian, wilayah Luhak 50 Kota terletak di sepanjang Batang Sinamar sampai ke Sepisak Pisau Anyuy atau Pekanbaru. Yang kedua, wilayah Pasisir atau wilayah pesisir adalah wilayah yang berada di sepanjang pantai sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang dari barat ke Laut Tenggara. Wilayah pasisir ini meliputi Pasisir Tiku Pariaman, Ranah Pasisir, Padang Salapan Suku, Piaman Laweh, dan Pasisir Pasaman. Yang ketiga, wilayah rantau adalah wilayah yang dulunya berada di bawah pengaruh Kerajaan Minangkabau atau wilayah yang merupakan perluasan Kerajaan Minangkabau atau juga merupakan tempat merantau bagi orang-orang dahulu yang ingin mencari tempat baru. Seperti meliputi wilayah Air Bangis, Lubuk Sikapiang, Kerinci, Indrapura, Muara Labuh, Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan, dan Rokan. Berikut yang terakhir adalah kebudayaan Minangkabau, adat, agama, suku, dan kelarasan di Minangkabau. Minangkabau merupakan sebuah kelompok etnis di Nusantara yang berbahasa sekaligus menjunjung tinggi nilai adat. Orang Minang seringkali disamakan dan juga disebut sebagai orang Padang. Hal tersebut tidak lain karena Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Prinsip dari suku Minangkabau yang telah tertuang secara singkat dalam pernyataan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang berarti hukum berlandaskan agama Islam. Agama dari suku Minangkabau adalah Islam. Dan jikalau ada salah seorang dari rakyat Minang keluar dari agama Islam, itu berarti juga telah dianggap keluar dari masyarakat suku Minangkabau, dalam istilah dibuang sepanjang adat. Minangkabau memiliki 4 suku induk dari 2 kelarasan, yaitu
suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Caniago. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang suku-suku dalam Minangkabau berkembang dan sudah mencapai ratusan suku. Di antaranya adalah berikut adalah beberapa nama-nama suku yang ada di Minangkabau. Di Minangkabau terdapat 3 pilar yang membangun serta menjaga keutuhan budaya dan adat istiadat. Ketiga pilar tersebut adalah alim ulama, cadik pandai, dan niniak mama yang saling mengisi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut sistem matrilineal atau menurut garis keturunan ibu yang terbesar yang ada di dunia. Itulah cerita singkat dari asal-usul orang Minangkabau, wilayah Minangkabau, kebudayaan Minangkabau, adat agama suku, nagari, dan kelarasan di Minangkabau. Terima kasih, semoga bermanfaat.